Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ini Buya, saya mau bertanya. Kalau Habib tuh harus diistimewakan, boleh nggak tuh? Maksudnya dilebihkan dari orang biasa gitu. Biasanya tuh anak kecil Habib tuh nakal banget. Apa benar itu harus diistimewakan dalam hukum agama? Masya Allah, hubbul abaib. Nah ini pembahasan nih. Mungkin baru datang nih, baru majelis insya Allah. Tidak apa-apa. Baru majelis, pertanyaannya paling inti, paling penting. Masalah mahabbah ahli bait. Nabi yang memerintahkan. Nabi tidak minta apapun. La yakumal ajra illa al-mawaddata fil qurba, kecuali bagaimana engkau bisa menyambung tali kasih. Lihat, Nabi tidak mengatakan beri duit, beri ini, tapi mawaddah dulu. Tapi kalau sudah mawaddah, ada cinta, akan beres semuanya. Di saat Habib salah gimana? Di saat Habib ini. Jadi mawaddah dulu. Dalam hadis Nabi SAW, waktu Nabi memegang Sayyidina Husain, mencium bibir Sayyidina Husain dan mengatakan, Allahumma inni uhibbu Husaina. Ya Allah, aku mencintai Husain, fa'ahibbahu wa ahibba man ahabbahu wa dzurriyyatahu. Ya Allah, aku mencintai Husain. Dicium. Dan cintailah Husain, cintailah Husain, dan cintailah yang mencintai Husain dan dzurriyyahnya dan keturunannya. Jadi ada mahabbah. Cuman mahabbah ini harus dijelaskan. Ada Habib yang nakal katanya begitu. Ada Habib ini. Nah, itu dia manusia memang. Cuman cinta tidak boleh berubah. Cuman kadang-kadang menjadi kedengkian. Wah, Habib pasti gitu, Habib. Nah, ini sudah masuk kedengkian yang tidak diperkenankan. Habib lagi itu pasti. Kadang-kadang kalau Habib bermaksiat, tepuk tangan. Wah, Habib memang gitu, Habib lah. Berarti hati kita sudah enggak benar. Kita ingat, kita pernah tanya kepada guru Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, gimana nyikapi jika ada habaib yang tidak benar? Dari habaib yang nakal, suruh lihat, pandang dia seperti kau melihat anakmu. Kau apakan anakmu? Kau buang? Tidak. Akan tapi akan kita benahi. Kita akan berjuang untuk menyelamatkan. Kita tolong kalau cinta. Di saat baik, wajar, baik. Mungkin kalau dengan habaib baik memang betul gampang. Cuman ini pertanyaan mendasar, itu penting. Kalau habaibnya lagi nggak baik, bagaimana? Bukan berubah kau menjadi benci, apalagi kau tepuk tangan karena Habib melakukan kesalahan. Tuh Habib tuh, itu ada kedengkian yang tersembunyi. Dan naudzubillah, dengki dengan duriahnya Nabi. Kalau salah tetap kita katakan salah, akan tapi caranya bagaimana? Agar habaib tersebut bisa kembali ke jalan yang Allah ridhai. Dengan cinta, dengan kasih. Wong dengan umat Nabi Muhammad saja kita harus membawa mereka dengan penuh kasih dan cinta. Bagaimana dengan habaib tidak dengan kasih dan cinta? Tentu lebih dengan kasih dan cinta. Maka mawaddah, dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan ini. Dan jangan menggunjing habaib sampai terjadi kebencian dengan habaib. Dan memang kita menemukan ada katanya habaib yang seperti itu, sehingga akan tapi menjadi antipati kepada habaib. Nah, itu diuji oleh Allah. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu ketemu habaib yang baik-baik, tapi pangkatnya lebih tinggi kalau ketemu habaib yang enggak baik, tapi bisa tabah dan bisa membawa habaib kepada kebaikan. Tapi ingat, jangan berubah. Karena habaib manusia. Bergaul dengan macam-macam. Ada yang enggak ngaji. Tapi bukan berarti dengan enggak ngaji lalu kita jadikan alasan untuk merendahkan habaib. Kata mereka punya nasab kepada Nabi SAW. Sambung Nabi. Darahnya sambung kepada Nabi SAW. Maka cinta ini harus diterjemahkan dengan cinta yang benar. Cinta yang salah, Habibnya pengen mabuk, Habib nih kasih duit mabuk dah Habib. Ini kurang ajar namanya. Nabi bahkan marah, kau mengambil petunjuk dariku, anak cucuku kau rusak. Marah Rasulullah. Jadi makna kecintaan harus diistimewakan. Iya, maknanya diistimewakan memang dari cinta. Misalnya mohon maaf, kalau kita punya duit hanya 1.000, yang satu bukan Habib, yang satu Habib, tentu didahulukan Habibnya. Kenapa? Mendahulukan, maknanya didahulukan dalam hal ini. Cuma dalam keadaan tertentu dianggap kalau sama-sama, kalau duitnya 200.000, Habib boleh dibagi rata karena sama-sama butuh, boleh. Tapi di saat butuh mendesak harus didahulukan. Jadi artinya apa? Banyak hal, urusan materi, urusan kasih sayang, urusan perhatian, urusan ini harus dibedakan. Kalau ini adalah dzurriyyah Nabi SAW, dan itu urusan hati. Sebab sekarang memang muncul juga ada kedengkian. Dan para habaib yang soleh-soleh, yang baik-baik juga marah dengan habaib yang enggak benar itu. Karena itu musibahnya lebih besar lagi kepada orang awam. Jadi benci kepada habaib. Mereka para habaib juga marah. Sampai ada habaib yang ganggu. Siapa itu mau dicari? Jangan rusak habaib. Habaib itu dakwah ke sana kemari, kamu rusak. Sampai suatu ketika kita masuk ke rumahnya seorang tokoh. Hanya kebetulan saya membawa, itu langsung ditutup pintu karena bawa Habib. Katanya, lah, bawa Habib ditutup pintunya. Karena ada Habib, jangan bawa Habib ke sini. Nah ini
ada orang yang benci semacam itu adalah orang yang sangat rugi. Baik ya, habaib adalah zuriyah cucu Nabi SAW dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai yaumul qiyamah. Dan jangan seperti sebagian orang yang mengatakan cucu Nabi nggak ada. Itu adalah salah besar dan itu adalah bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, waktu Nabi Muhammad dikatakan nggak bakal punya keturunan, Allah menurunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Yang ngomong kau tidak punya keturunan Muhammad, dia sendiri yang nggak punya keturunan. Dia tidak punya keturunan. Dan Nabi Muhammad punya keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini adalah keistimewaan. Dan hadis mahabbah Sayyidina Husain, kalau pengen tahu lihat maktal terbunuhnya Imam Husain, dibaca lengkap 2,5 jam. Buya punya cerita tentang Sayyidina Husain, versi kita ahli sunnah wal jamaah dari awal sampai akhir, sampai bagaimana Sayyidina Husain mendapatkan kesyahadahan, mati syahid di padang Karbala. Baik, ini masalah cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi. Hadis yang banyak sekali. Hadis Thaqalain. Bahkan hadis Thaqalain lebih sahih daripada hadis inni tarikun fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Sahih. Tapi kitab Allah itrati sahih dua-duanya dan tidak bertentangan. Karena dari masa ke masa habaib dengan sunnah tidak jauh. Kalau ada yang nyeleweng tentu dari bukan habaib juga banyak yang nyeleweng. Kenapa tidak kita hitung juga? Kenapa harus habaib tok yang dihisab? Karena kebencian habaib itu nyeleweng. Orang selain habaib yang nyeleweng juga penjahat juga ada. Cuman seolah-olah selain habaib salah, benar semuanya. Enggak juga. Ini manusia yang maksum hanya Rasulullah. Habaib salah, tapi mahabbah harus ada. Bahkan harus kerinduan kita untuk menolong mereka lebih besar lagi. Karena itu adalah cucu Nabi. Kita ngambil hidayah dari Nabi. Kita ingin selamat melalui Nabi. Bagaimana kita melihat cucu Nabi enggak selamat kalau kita biarkan? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya.